Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita hari ini. Nah, kali ini kita bakal membedah sebuah materi yang benar-benar berenergi tinggi. Kita mau mengekstrak semacam kerangka kerja gitu, langkah demi langkah, buat nyampe kesuksesan personal dan finansial yang masif. Ini diambil langsung dari salah satu seminar motivasi legendarisnya Tung Desem Waringin. Jadi, kita bakal merangkai wawasan-wawasan brilian yang tadinya terpencar, jadi satu narasi utuh yang bisa langsung Anda praktikkan sekarang juga. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget gitu loh mewujudkan mimpi-mimpi gilanya. Sementara di sisi lain, banyak orang yang malah ya muter-muter aja, terjebak di siklus alasan yang nggak ada ujungnya. Nah, di sesi kita hari ini, kita bakal kasih cetak biru pastinya. Bener-bener panduan saklek buat stop cari-cari alasan dan mulai ngambil tindakan yang bener-bener masif. Jadi, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep investasi leher ke atas, terus lanjut ke kekuatan menuliskan hari ideal, abis itu kita bedah penyakit BEJ yang super mematikan, geser ke prinsip cari siapa bukan bagaimana, dan puncaknya kita bakal bongkar rahasia why yang kuat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, investasi leher ke atas, memberdayakan sumber daya utama. Sebelum kita asyik ngomongin strategi bisnis atau properti, kita harus sepakat dulu sama satu kebenaran mutlak ini. Semua sumber daya di luar sana, mau itu uang, koneksi, atau alat, itu jujur aja bakal percuma kalau Anda nggak memberdayakan pikiran Anda sendiri duluan. Pikiran kita tuh sumber daya yang paling utama. Pembicara kita nge-framing ini pakai kutipan tokoh-tokoh raksasa ya, kayak Warren Buffett dan Benjamin Franklin. Intinya, investasi dari leher ke atas alias ngisi otak kita sama ilmu, itu tuh satu-satunya aset yang nggak akan pernah bisa dipajakin. Aset itu bakal terus nempel sama Anda seumur hidup. Ini benar-benar fondasi awal sebelum kesuksesan yang lain bisa dibangun. Lanjut ke bagian kedua. Kekuatan menuliskan hari ideal, merancang realitas masa depan Anda. Nah, setelah otak diisi, kita masuk nih ke fase cetak biru. Ingat ya, ini bukan sekedar ngayal kosong. Ini tuh keharusan mutlak buat nulis secara detail, sebenarnya hari ideal Anda di masa depan tuh kayak gimana sih? Bukti nyatanya menarik banget loh. Coba bayangin, di tahun 1995, gaji pembicara kita waktu itu cuma 1,3 juta rupiah. Tapi dia nekat mengeluarin 400.000, bayangin, hampir sepertiga gajinya, cuma buat beli kaset audio pembelajarannya Marshall Silver. Dari kaset itu dia disuruh nulis hari idealnya. Terus hasilnya apa? Tahun 2001 dia berhasil mencetak 1 miliar pertamanya. Dan kalau kita lihat hari ini, wah dia punya rumah mewah di pinggir danau, toilet berlapis emas, ada helikopter nongkrong di atap, bahkan lagi bangun Hotel Hilton. Bener-bener lompatan waktu yang gila banget kan? Terus gimana dong cara nulisnya biar efektif? Ada 4 kriteria yang wajib banget. Impian Anda itu harus spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Pembicara kita cerita, dia nggak cuma nulis saya pengen kaya. Nggak gitu. Dia bener-bener ngebayangin visualnya. Bangun pagi, ciul kening istri yang cantik, lari pagi ngelilingin danau pribadi, terus sarapan di meja kebesaran ala istana presiden. Saking spesifiknya, meja makan yang dia punya sekarang itu ukurannya bener-bener sama persis kayak yang dipesan Presiden Jokowi buat di IKN. Jadi intinya, visi yang super spesifik itu yang bakal narik realitas yang eksak. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, penyakit BEJ penghancur kesuksesan, jebakan psikologis kegagalan. Namanya perjalanan pasti ada antagonisnya kan? Tapi masalahnya, antagonis terbesar itu letaknya ada di dalam kepala kita sendiri. Inilah yang sering disebut penyakit BEJ. B itu buat blame alias menyalahkan, E untuk excuse atau beralasan, dan J untuk justify alias membenarkan. Orang yang udah kena penyakit BEJ ini biasanya hobi banget nyalahin bosnya lah atau nyalahin kondisi ekonomi. Mereka jago banget bikin alasan kayak, aduh saya kan masih terlalu muda, atau wah saya emang nggak punya modal. Dan yang paling parah, mereka membenarkan rasa malas mereka sendiri. Kayak bilang, ya wajar aja dia sukses, dia kan emang dari sananya udah pintar. Tapi mereka sendiri nggak ada niatan sama sekali buat belajar dari orang tersebut. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kontras yang jomplang banget antara mentalitas seorang korban dan mentalitas seorang pencipta. Kalau Anda ngerasa rekan kerja Anda itu pada nggak kompeten, atau bos Anda nggak becus kerjanya, nah, mental korban bakal cuma ngeluh dan nyangkut di situ-situ aja. Tapi coba lihat mental pencipta. Mereka malah bakal nantangin diri mereka sendiri. Mereka bakal mikir, kalau emang orang-orang ini pada bodoh, kenapa nggak saya aja yang keluar dan bikin perusahaan sendiri? Jadi gitu, jadilah pencipta, ambil kendali penuh. Masuk ke bagian 4. Cari siapa, bukan bagaimana. Akselerator utama,
kesuksesan. Oke, kalau mental korban tadi udah dibuang jauh-jauh, sekarang saatnya kita injak pedal gas. Ini tuh pergeseran cara mikir yang ngasih suntikan energi gede banget. Di dunia nyata, punya jaringan yang kuat dan nemuin orang yang tepat, itu selalu ngalahin sekedar strategi mentah. Banyak banget dari kita yang nyangkut di kata, bagaimana? Aduh, gimana ya caranya punya properti kalau nol modal? Nah, pembicara kita punya cerita seru soal ini. Waktu dia beli rumah yang lokasinya persis di sebelah hotel Novotel mewah di Lampung tanpa keluar duit sepeser pun. Rahasianya, jangan mulai pakai mikir bagaimana. Tapi mulailah nyari siapa atau who yang memang udah megang cetak biru kesuksesan itu. Temuin orangnya, belajar, dan ajak mereka kerjasama. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Bukti nyatanya tuh kuat banget. Kita bisa lihat murid-muridnya yang beneran langsung praktek. Ada Ardan Lehmi yang sukses berangkatin orang tuanya umroh di usia 20 tahun dan di umur 22 udah jadi developer properti dengan nilai miliaran. Terus ada nama-nama yang mungkin udah Anda kenal, kayak Bong Chandra atau Yana Priyatna dari Yan Prolan. Mereka ini bisa sukses besar di bisnis properti walaupun awalnya berangkat dari kondisi yang serba terbatas. Kenapa bisa? Ya karena mereka mempercepat jalan mereka dengan nemuin who yang tepat. Sampai kita di bagian terakhir nih, bagian 5, rahasia why yang kuat menyalakan mesin kesuksesan. Kita udah tahu impiannya, udah buang jauh-jauh penyakit alasannya, dan udah tahu harus nyari siapa. Tapi bensinnya apa nih? Nah, ini realitas menarik dari motivasi manusia. Psikologi kita tuh kayak mesin yang unik banget. Kalau dipikir-pikir, hasrat kita buat nyari kenikmatan, kayak ngejar uang, liburan, atau barang mewah, itu ternyata cuma nyumbang 20% loh dari dorongan kita buat bertindak. Terus 80% sisanya apa? Ternyata didorong sama insting kita buat ngehindarin penderitaan atau rasa sakit yang ekstrim. Ini tuh fakta biologis yang harus banget kita sadari dan manfaatin. Biar gampang bayanginnya, yuk kita coba satu eksperimen pemikiran yang lumayan sinematik dari materi ini. Coba Anda bayangin lagi berdiri di tengah ruangan kosong. Terus saya tantang Anda, ayo lompat dari lantai dan sentuh atap yang tingginya 12 meter. Nggak masuk akal kan? Secara logika, wah ini sih benar-benar tugas fisik yang mustahil banget buat dilakuin. Nah, sekarang saya masukin unsur kenikmatan atau pleasure tadi. Gimana kalau saya janjiin uang tunai, katakanlah 100 miliar rupiah cash di depan mata? Kalau Anda berhasil nyentuh atap itu, pasti tiba-tiba Anda jadi semangat nyoba kan? Anda mungkin bakal mulai muter otak, nyari tangga, numpukin meja kursi, atau nyari alat bantu lain. Intinya, kenikmatan 100 miliar itu sukses bikin Anda mau nyoba. Tapi, belum tentu maksa Anda buat benar-benar bikin terobosan kalau alat-alat itu ternyata nggak ada. Sekarang, kita balik skenarionya pakai rasa sakit atau pain. Nggak ada hadiah sepeser pun. Tapi, kalau Anda gagal nyentuh atap 12 meter itu dalam waktu 5 menit aja, Anda bakal dihukum mati dengan cara yang pelan-pelan dan super nyiksa. Bayangin, disayat kecil-kecil terus disiram air jeruk nipis. Wah, tiba-tiba taruhannya jadi ekstrim banget kan? Di titik ini, otak Anda pasti langsung otomatis masuk ke mode bertahan hidup atau survival mode yang paling purba. Dan disinilah kita sampai pada kesimpulan yang agak ngeri, tapi benar-benar brilian. Waktu penderitaannya udah level ekstrim, pas Anda dilarang pakai alat bantu apapun, dan benar-benar disuruh murni melompat dari bawah, apa yang bakal Anda lakuin di sisa waktu 5 menit itu? Nah, ada satu peserta di seminar itu yang sadar satu cara gila tapi super masuk akal. Potong aja jari kelingking Anda, terus lompat sambil lemparin potongan jari itu sampai mentok ke atap. Serem? Iya. Tapi mikirnya, mending ngorbanin satu kelingking daripada harus mati tersiksa pelan-pelan kan? Yang penting jari Anda secara teknis udah nyentuh atap. Inilah bukti paling nyatanya. Kalau why atau alasan dibalik tindakan Anda itu udah cukup besar dan memaksa, cara atau how-nya itu pasti 100% bakal selalu ketemu dengan sendirinya. Sekalipun cara itu ekstrim banget. Jadi, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan provokatif yang harus banget Anda jawab sekarang juga. Sebenarnya, apa sih why Anda? Apa satu alasan mutlak yang bikin Anda tuh nggak punya pilihan lain selain harus berhasil? Kalau Anda bisa nemuin satu alasan yang sebegitu kuatnya sampai bisa ngancurin semua penyakit biji tadi, percaya deh, how atau jalan keluarnya pasti bakal muncul hari ini juga. So, nyalakan mesin kesuksesan Anda. Terima kasih banyak udah gabung di sesi kupas tuntas kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru berikutnya.